Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asraniyah yang selalu dirahmati oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya yang selalu kita harapkan kepada Allah akan rahmat, rahim, rahman rahim, kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita ngawitan lagi ngajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara normalnya Allah memberikan rasa nafsu birahi terhadap seseorang ya? Dan memang secara alamiahnya, secara normal itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan sebetulnya itu bisa menjadikan suatu hikmah, bahkan kalau kita mensalurkannya terhadap yang diridhoi oleh Allah, ya berarti lewat pertikahan, maka hal itu akan menjadikan suatu ibadah. Tetapi yang menjadikan permasalahan bagaimana jika nafsu birahi itu tidak kita bisa salurkan terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah dikarenakan banyak alasan. Misalkan gimana ya? Misalkan orang tersebut bermain dengan bisa dikatakan sebuah boneka, mungkin bisa paham di sini boneka apa ya? Boneka mainan pemuas, ataupun yang tidak berbentuk boneka ya, ataupun alat bantu pemuas tersebut. Nah, mungkin saja ini terjadi oleh kalangan pemuda ataupun pemudi yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh dan nafsu birahinya begitu tinggi, tetapi keimanan di dalam hatinya begitu lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Ataupun hal ini mungkin saja bisa terjadi sudah punya pasangan, artinya sudah punya suami ataupun sudah punya istri, tetapi dengan satu situasi, dengan berbagai alasan, mungkin salah satu alasannya dikarenakan LDR, mungkin dikarenakan jauh dengan istrinya sehingga pulang itu 1 tahun sekali, sehingga tidak ada cara yang lain daripada aku berzina misalkan, ya sehingga aku menggunakan boneka itu. Nah, yang menjadikan pertanyaannya, ini pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada kasus seseorang yang melakukan hal ini, misalkan laki-laki nih, cowok gitu ya, permasalahan. Gimana kalau misalkan seorang laki-laki melakukan hal ini terhadap boneka ini, tetapi tidak sampai mengeluarkan air nutfah. Oke, itu pembahasannya. Tetapi tidak sampai keluar air nutfah. Apakah itu tetap wajib melakukan mandi besar atau tidak? Sedangkan boneka itu dirancang seperti manusia, ada lubangnya percis seperti manusia dan sudah masuk, tetapi gak sampai keluar air nutfahnya. Apakah itu mewajibkan melakukan mandi besar atau tidak? Baik. Maka di sini saya membawa kitab, ada di keterangan di dalam kitab Inaratud Duja pada Sahifah 214. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam kitab ini ada soal, ada pertanyaan. Istimna'ur rajuli fi surati allati yusawwiruha al-ifranju minal latasuki ala timthali imra'atin syabbatin yattakhiduha al-musafir biduni zaujatin liwaqi'ah. Aduh, ini tuh referensinya panjang banget ini kalau saya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai 6 jajan. Kayaknya nggak aku baca aja deh ya, karena ini referensinya ini panjang banget, jadi mohon maaf banget ya. Tapi kalau misalkan pengen lihat keterangan kitabnya, ini ada di dalam kitab Inaratud Duja ya, pada Sahifah ke-214. Mohon maaf saya nggak baca referensinya. Jadi kurang lebih begitulah pertanyaannya. Maka jawabannya, apakah wajib melakukan mandi besar atau tidak? Maka jawabannya, dikarenakan tidak mengeluarkan air nutfah, maka tidak mewajibkan mandi besar. Loh, kenapa teh gak mewajibkan? Itu kan tetap masuk. Bahkan itu
bentuk bonekanya itu mirip banget. Bahkan pernah baca di artikel, katanya kalau mau beli boneka itu, mukanya itu bisa dipesan sesuai permintaan kita, ya. Misalkan mukanya itu pengen mirip banget dengan istri kita, atau mukanya itu misalkan pengen mirip dengan artis misalkan yang begitu cantiknya misalkan, bisa seperti itu. Bahkan boneka itu dibuat semirip mungkin seperti manusia, bahkan maaf ya, bahkan mempunyai lubang persis seperti manusia. Tapi kenapa ini kok tidak mewajibkan untuk melakukan yang besar? Karena begini, karena kalau tidak salah tuh di dalam Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, tapi saya tidak pernah lari referensi, tapi saya masih ingat banget di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bahwa yang mewajibkan memasukkan hasyafah di dalam farji, yang dibahasakan farji itu adalah yang pertama, yang mewajibkan melakukan mandi besar. Misalkan nih laki-laki berarti memiliki hasyafah, dimasukkan ke dalam farji. Arti dari farji di sini adalah dimasukkannya baik terhadap seorang laki-laki, naudzubillah ya. Berarti kalau laki-laki ya dengan laki-laki lagi ya, naudzubillah, berarti ini haram. Ataupun dimasukkannya terhadap seorang perempuan, ya, mau laki-laki ataupun perempuan, kalau udah masuk wajib melakukan mandi besar. Yang keduanya, lubangnya mau lubang yang depan ataupun lubang yang belakang, kubul ataupun dubur, ya, maka itu tetap wajib melakukan mandi besar. Yang ketiganya, dimasukkannya itu terhadap orang yang sudah dewasa ataupun dilakukannya itu terhadap yang anak kecil. Naudzubillah ya, kan suka ada ya penyimpangan penyakit itu yang suka gairah terhadap anak kecil ya, naudzubillah min dzalik. Ataupun dilakukannya itu apakah terhadap orang yang gila ataupun apalagi ya, khunsa. Khunsa itu adalah yang dilahirkan oleh Allah tetapi mempunyai dua alat kelamin, ya, alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan punya ketika dilahirkan seperti itu. Tetapi biasanya khunsa itu lebih cenderung ke salah satu, ya. Biasanya yang fungsi yang lebih normalnya biasanya lebih cenderung ke salah satu gitu. Dan yang dinamakan khunsa ini bukan laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, bukan. Tapi sekali lagi yang namanya khunsa itu adalah ketika dilahirkan memang Allah memberikan dua alat itu terhadap orang tersebut. Terus apalagi? Dilakukannya itu terhadap orang yang masih hidup, ya iyalah. Bahkan terhadap orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah. Dalam referensi kitab ada berarti kemungkinan pada kenyataannya ada, ya, yang menzinahi orang yang sudah meninggal. Dan di dalam referensi kitab juga saya pernah menemukan penggali kubur yang melakukan hal itu. Ataupun dimasukkannya itu ke lubang depan ataupun ke lubang belakang milik manusia ataupun lubang depan belakang milik hewan. Ada yang udah aneh-aneh lagi gitu ya, ini ya. Misalkan ke sapi gitu ya, kan sapi kan besar misalnya. Dan dilakukannya itu apakah jawaz, ya dibolehkan berarti kepada pasangannya ya, kepada istrinya, ataupun dilakukannya itu dikarenakan memaksa, berarti ini melakukan itu ya, memperkosa, memperkosa dolar konengnya, misi dolar konengnya, mantap lah. Ataupun dilakukannya itu secara memaksa kepada wanita yang lain, ataupun dilakukannya itu dikarenakan suatu keharaman, berarti ini perzinahan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, di dalam kitab Syarah Muhadzab itu yang mewajibkan kita melakukan mandi besar. Di dalam kitab Syarah Muhadzab itu tidak dikatakan kalau misalkan terhadap boneka ataupun alat bantu itu. Ini semua menunjukkan adalah khusus untuk hayawan, sedangkan boneka adalah benda mati. Oleh karena itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar.
kecuali ketika melakukan hal itu terhadap boneka ataupun alat bantu yang lainnya sampai mengeluarkan air nutfahnya, baru itu mewajibkan mandi besar. Dan mungkin para jamaah Al-Asran juga sudah mengetahuinya bahwa hukumnya itu adalah apa? Hukumnya itu adalah diharamkan. Sekali lagi, jika kalian bergaul dengan boneka ataupun alat bantu apapun itu, LDR lah alasannya, tetap sama, hukumnya diharamkan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga Allah selalu menjaga baik akan pasangan kita, sehingga di dalam kita berumah tangga bisa saling memberikan keindahan kepada pasangan kita masing-masing. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.